Biar adikmu ikut tinggal bersama kalian di sini. Rumah ini besar masih muat untuk 5 orang. Ucap ibu mertua setelah adik iparku baru saja menikah. Diam-diam aku pergi ke rumah baru dan menjual rumahku 10 miliar. Besoknya mertua dan ipar panik. Mereka diusir paksa dari rumahku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari ini adalah hari pertama setelah pesta pernikahan Hilda dan Yudi selesai diselenggarakan dengan sangat meriah dan megah. Pesta perayaan yang dihadiri oleh ratusan tamu undangan itu digelar di sebuah gedung pertemuan mewah dengan dekorasi yang sangat indah. Hampir seluruh biaya untuk menyewa gedung besar tersebut, memesan hidangan lezat untuk para tamu, hingga membayar perias wajah ditanggung oleh uang pribadiku. Tommy, suamiku, sebelumnya memohon kepadaku dengan wajah memelas untuk membantu adiknya karena Ibu Kurniasih terus mendesak dan menangis meratapi nasib mereka yang kesulitan uang. Aku yang saat itu masih memikirkan kedamaian keluarga akhirnya mengalah dan mencairkan tabunganku demi melihat keluarga suamiku tersenyum bahagia di hari istimewa tersebut. Namun, kebaikanku ternyata sama sekali tidak dihargai oleh mereka. Pagi ini, udara di dalam rumahku yang besar dan luas terasa sangat berat. Rumah ini adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun sebelum aku menikah dengan Tommy. Aku membelinya dengan keringatku sendiri, dari hasil membangun usaha dagang yang kurintis dari bawah hingga sukses. Bangunan megah bertingkat 2 ini memiliki pilar-pilar kokoh, lantai marmer yang mengkilap, dan perabotan mewah yang kupilih satu persatu dengan teliti. Ini adalah tempat di mana aku seharusnya merasa aman dan nyaman. Tommy mengetahui dengan pasti bahwa rumah ini murni milikku sepenuhnya. Harta bawaan yang tidak ada hubungannya dengan keuangan keluarga besarnya. Sejak kami menikah, Tommy pindah kemari dan kami hidup tenang, sampai Ibu Kurniasih mulai sering datang dan mencampuri urusan rumah tangga kami. Saat matahari mulai meninggi, aku turun dari lantai 2 dan berjalan menuju ruang keluarga. Di sana, Ibu Kurniasih sudah duduk bersandar di kursi empuk dengan gaya layaknya seorang nyonya besar. Di sebelahnya, Hilda dan Yudi duduk berdua sambil memakan camilan mahal yang sengaja kubeli untuk persediaan bulan ini. Mereka tertawa lepas tanpa beban, mengabaikan kondisi rumah yang masih sedikit berantakan karena barang-barang sisa acara pernikahan semalam. Tommy duduk di seberang mereka dengan wajah kelelahan, memegang secangkir kopi hangat yang baru saja dibuatkan oleh asisten rumah tanggaku. Suasana awalnya terlihat seperti pagi biasa. Namun aku sudah bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibu mertuaku dari tatapan matanya yang penuh perhitungan. Aku melangkah mendekat dan ikut duduk di samping Tommy. Baru saja aku merapikan letak hijabku dan bernapas lega. Ibu Kurniasih tiba-tiba meletakkan cangkir tehnya ke atas meja dengan suara keras. Sorot matanya langsung tertuju pada Tommy. Tanpa basa-basi, dia mulai mengutarakan sebuah keputusan sepihak yang sama sekali tidak pernah didiskusikan denganku sebelumnya. Keputusan itu meluncur begitu saja dari mulutnya dengan nada memerintah yang sangat kental. Biar adikmu ikut tinggal bersama kalian di sini sampai mereka punya rumah. Ucap Ibu Kurniasih dengan suara lantang dan penuh penekanan. Mendengar kalimat itu, aku merasakan jantungku berdegup lebih kencang. Namun aku berusaha menjaga ekspresi wajahku tetap datar. Aku menoleh ke arah Tommy, menunggu reaksi suamiku. Tommy tampak sangat terkejut. Dia meletakkan cangkir kopinya dengan tangan sedikit gemetar dan menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Sebagai seorang kakak, Tommy memang selalu ingin melindungi adiknya, tetapi bahkan dia tahu bahwa membawa pasangan pengantin baru untuk tinggal di rumah istrinya adalah sebuah tindakan yang melanggar batas kewajaran. Tapi, Bu, mereka kan sudah berkeluarga, sahut Tommy ragu, mencoba memberikan pengertian kepada ibunya dengan suara yang sangat pelan. Ibu Kurniasih langsung mengubah raut wajahnya. Matanya mulai berkaca-kaca dalam hitungan detik. Sebuah senjata andalan yang selalu ia gunakan untuk menekan Tommy. Dia memukul dadanya sendiri perlahan, berlagak menjadi korban dari ketidakpedulian anak laki-lakinya. Drama yang sudah sangat sering kusaksikan ini kembali dimainkan dengan sangat sempurna di ruang keluarga rumahku sendiri. Kamu tega melihat adikmu luntang-lantung di jalan? Susah payah ibu membesarkanmu sejak ayahmu meninggal. Ini balasanmu? Kamu mau membiarkan darah dagingmu sendiri menderita sementara kamu hidup enak di rumah sebesar ini. Tangis Ibu Kurniasih meledak. Suaranya sengaja dikeraskan agar seisi rumah mendengarnya. Tommy menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku bisa melihat rahangnya mengeras dan bahunya turun. Suamiku adalah pria yang baik. Namun dia memiliki kelemahan yang sangat besar jika sudah berhadapan dengan air mata ibunya.
Dia tidak pernah berani membantah atau mengambil sikap tegas. Bertahun-tahun Ibu Kurniasih menggunakan rasa bersalah untuk mengendalikan Tommy, dan hari ini, taktik itu kembali berhasil. Tommy terdiam 1000 bahasa, tidak berani lagi mengeluarkan kata-kata penolakan. Dia sama sekali tidak menoleh ke arahku untuk meminta persetujuan. Dia membiarkan ibunya mengambil alih hak atas rumah tangga kami. Hilda dan Yudi hanya diam menyimak. Namun aku bisa melihat dengan sangat jelas senyum tipis di sudut bibir Hilda. Adik iparku itu tahu bahwa kemenangan sudah berada di tangan mereka. Mereka tidak perlu menyewa tempat tinggal, tidak perlu memikirkan biaya listrik, air, atau tagihan makanan. Mereka mendapatkan fasilitas mewah secara cuma-cuma karena kelemahan Tommy. Perasaan kecewa yang sangat mendalam menyelimuti hatiku. Suamiku gagal melindungiku dan membiarkan ruang pribadiku direbut begitu saja oleh keluarganya. Ibu Kurniasih mengusap air matanya yang palsu dan menatapku dengan sorot mata menantang. Dia menunggu reaksiku. Dia pasti berharap aku akan marah, berteriak, atau mengusir mereka, sehingga dia memiliki alasan untuk semakin memojokkanku di depan Tommy dan menyebutku sebagai menantu durhaka. Namun, aku bukanlah wanita bodoh yang mudah terpancing emosi sesaat. Otakku bekerja dengan sangat cepat. Jika aku menolak sekarang, Tommy akan semakin tertekan dan pertengkaran hebat tidak akan terhindarkan. Aku harus bermain lebih cerdas daripada wanita tua yang haus kekuasaan ini. Aku merapikan letak hijabku sekali lagi, menarik napas panjang, dan memaksakan sebuah senyuman paling tenang yang bisa kubuat. Aku menatap langsung ke dalam mata ibu mertuaku tanpa berkedip. Silakan, Bu. Tidak apa-apa. Ucapku dengan nada suara yang sangat lembut dan bersahabat. Ruangan itu seketika hening. Tommy mengangkat wajahnya dan menatapku dengan pandangan penuh rasa syukur bercampur bersalah. Ibu Kurniasih tampak sedikit terkejut karena dia tidak menyangka aku akan menyerah tanpa perlawanan sedikit pun. Hilda dan Yudi langsung saling pandang dengan mata berbinar. Sorak kegirangan tertahan di tenggorokan mereka. Mereka semua mengira aku adalah istri penurut yang rela mengorbankan apa saja demi menjaga nama baik keluarga. Mereka mengira aku telah kalah dan tunduk pada otoritas Ibu Kurniasih. Aku menatap suamiku yang menunduk frustrasi, lalu menatap senyum penuh kemenangan di wajah ibu mertuaku. Mereka mengira aku menyerah dan akan terus patuh. Padahal, pada detik ketika kata persetujuan itu keluar dari mulutku, sebuah rencana besar mulai tersusun rapi di dalam kepalaku. Ini adalah langkah pertamaku menjebak mereka dalam permainan mereka sendiri. Aku akan memberikan mereka surga sesaat. Sebelum akhirnya aku membersihkan rumahku dari benalu ini untuk selama-lamanya. 3 hari sudah berlalu sejak keputusan sepihak itu diumumkan di ruang keluarga, dan sejak saat itu pula kedamaian di rumahku benar-benar hancur lebur. Hilda dan Yudi langsung memindahkan seluruh barang bawaan mereka dan menempati kamar tamu paling besar yang berada di lantai bawah. Kamar tersebut dilengkapi dengan kamar mandi dalam yang mewah dan pengatur suhu ruangan yang menyala sepanjang hari tanpa pernah dimatikan. Bukannya bersyukur karena telah diberi tempat tinggal gratis, sepasang suami istri baru ini justru bertingkah seolah-olah merekalah pemilik sah dari bangunan megah ini. Setiap pagi, aku harus menyaksikan pemandangan yang membuat darahku mendidih. Yudi akan bangun sangat siang, berjalan ke ruang makan dengan langkah gontai, lalu membuka lemari pendingin untuk mengambil buah-buahan impor dan minuman mahal yang kubeli dengan uangku sendiri. Dia makan dengan suara mengecap yang keras, membiarkan remah-remah makanan berserakan di atas meja makan marmer tanpa ada niat sedikit pun untuk membersihkannya. Sementara itu, Hilda bertingkah layaknya seorang putri kerajaan yang tidak pernah menyentuh pekerjaan kasar. Dia menghabiskan waktunya untuk menonton televisi di ruang keluarga dengan volume suara yang sangat keras, mengabaikan jam istirahat orang lain di dalam rumah. Yang paling membuatku muak adalah perlakuan mereka terhadap asisten rumah tanggaku. Wanita parubaya yang sudah bekerja padaku selama 5 tahun itu seringkali mendatangiku dengan wajah lelah dan hampir menangis. Hilda selalu memerintahnya dengan nada tinggi, menyuruhnya mencucikan pakaian kotornya setiap hari, memasakkan hidangan khusus yang sangat merepotkan, hingga menyuruh memijat kakinya saat dia merasa pegal. Asisten rumah tanggaku bekerja tanpa henti dari pagi hingga malam demi melayani 2 tamu tak diundang ini, sementara Ibu Kurniasih hanya duduk santai membiarkan kelakuan semena-mena anak bungsunya. Aku terus mengamati semua kekacauan ini dalam diam. Aku sengaja menahan diri untuk tidak meledak, mencatat setiap kesalahan dan kesombongan mereka di dalam kepalaku. Tommy, di sisi lain, tampak sangat kelelahan dengan situasi ini. Dia sering berangkat kerja lebih pagi dan pulang lebih larut malam untuk menghindari ketegangan di rumah. Suamiku itu tahu bahwa keluarganya bertindak melewati batas,
Tetapi dia memilih menutup mata dan telinga karena tidak ingin memicu keributan dengan ibunya. Sikap menghindar Tommy ini justru membuat Hilda dan Ibu Kurniasih semakin berani melunjak. Puncak dari segala kekacauan ini terjadi pada sore hari di hari keempat. Saat itu, aku baru saja pulang dari tempat kerjaku. Tubuhku terasa sangat lelah setelah seharian menghadapi urusan bisnis. Aku berjalan menaiki tangga menuju kamarku di lantai 2 dengan niat untuk mandi dan beristirahat sejenak. Namun, saat aku membuka pintu kamarku, aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lemari pakaianku yang menyimpan koleksi barang-barang pribadiku tampak sedikit terbuka. Jantungku berdetak kencang. Aku segera memeriksa ke dalam lemari dan menyadari bahwa salah satu tas bermerek milikku telah hilang dari tempatnya. Tas tersebut adalah barang koleksi mewah keluaran perancang ternama yang kubeli dengan harga ratusan juta rupiah. Tanpa membuang waktu, aku bergegas turun ke lantai bawah untuk mencari keberadaan tas tersebut. Langkahku terhenti di ruang keluarga ketika melihat Hilda sedang duduk santai di depan cermin besar. Di pangkuannya, tergeletak tas mewah kesayanganku. Namun, yang membuat mataku terbelalak adalah kondisi tas tersebut. Ada noda bekas makanan basah yang menempel pada bagian kulit tas yang sangat sensitif itu, dan bagian talinya tampak tergores kasar, seolah-olah baru saja tersangkut sesuatu yang tajam. Darahku seketika berdesir hebat. Ruang pribadiku telah dilanggar dan barang berhargaku dirusak begitu saja tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku melangkah cepat menghampiri Hilda dan merebut tas itu dari pangkuannya dengan gerakan cepat. Hilda terkejut dan langsung berdiri menatapku dengan wajah kesal. "Kenapa kamu pakai tas milikku tanpa izin, Hilda?" Tegurku dengan suara yang sangat tegas dan lantang, membuat suasana rumah seketika menegang. Hilda memutar bola matanya dan melipat kedua tangannya di depan dada. Dia sama sekali tidak menunjukkan raut penyesalan. "Astaga, Mbak Okta pelit sekali. Namanya juga saudara. Wajar kan pinjam sebentar. Lagi pula tas seperti itu buat apa disimpan terus di lemari? Tadi aku pakai jalan-jalan bersama temanku sebentar. Noda itu nanti juga bisa dibersihkan pakai lap basah." Mendengar jawaban yang sangat menyepelekan itu, tanganku mengepal erat. Tas ini membutuhkan perawatan khusus dan noda itu sudah merusak lapisan pelindungnya. Saat aku bersiap untuk memberikan peringatan keras kepadanya, pintu utama terbuka dan Tommy melangkah masuk. Suamiku terkejut melihat kami saling berhadapan dengan wajah menahan amarah. Dia bergegas menghampiri kami dan bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Setelah aku menjelaskan semuanya dan menunjukkan tas yang rusak, wajah Tommy berubah menjadi merah padam. Untuk pertama kalinya, kemarahan suamiku akhirnya tersulut oleh kelakuan adiknya sendiri. "Hilda, kamu tidak bisa sembarangan masuk ke kamar kakakmu dan mengambil barang tanpa izin. Kamu harus meminta maaf sekarang juga dan mengganti kerusakan tas ini," bentak Tommy kepada adiknya dengan suara yang menggelegar ke seluruh ruangan. Hilda terkejut mendengar bentakan kakaknya yang biasanya selalu membela dirinya. Dia langsung mundur beberapa langkah dan mulai mengeluarkan air mata palsu. Tepat pada saat itu, Ibu Kurniasih keluar dari kamarnya dengan wajah panik. Melihat anak kesayangannya dimarahi, ibu mertuaku langsung berlari melindungi Hilda. Ketika Tommy mencoba menjelaskan kesalahan adiknya, Ibu Kurniasih tiba-tiba memegang dadanya dengan erat. Wajahnya ditekuk seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia merintih keras, menarik napas dengan putus-putus, dan perlahan merosot ke lantai. "Aduh, dada ibu sakit sekali. Tommy, kamu mau membunuh ibumu karena sebuah tas? Kamu lebih membela benda mati daripada adikmu sendiri? Ya Tuhan, cabut saja nyawaku sekarang." Rintih Ibu Kurniasih sambil berlagak menjadi korban. Melihat ibunya kesakitan, amarah Tommy menguap tak berbekas dalam hitungan detik. Kepanikannya mengambil alih akal sehatnya. Suamiku langsung berlutut, memeluk ibunya, dan memohon ampun berulang kali. Dia menyuruh Hilda mengambilkan segelas air putih dan tidak lagi menyinggung soal tas milikku yang rusak. Pertunjukan drama itu sukses besar. Ibu Kurniasih kembali memenangkan pertempuran dengan menggunakan kelemahan putranya. Aku berdiri mematung di sana, menggenggam tasku yang rusak, menatap suami yang tidak berdaya di bawah kendali ibunya. Malam harinya, suasana di dalam kamar kami sangat canggung dan sunyi. Tommy duduk di tepi ranjang dengan wajah tertunduk lesu, memijat pelipisnya yang berdenyut pusing. Aku duduk di depan meja rias, menyisir rambutku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Maafkan aku, Okta. Aku serba salah. Kondisi jantung ibu tidak menentu. Aku tidak bisa memaksanya bertengkar," bisik Tommy memecah keheningan. Suaranya terdengar sangat rapuh dan penuh penyesalan.
Dia berjalan mendekat dan memelukku dari belakang dengan erat. Aku benar-benar terjebak. Aku menghentikan gerakan sisirku. Aku melihat pantulan wajah suamiku di cermin. Dia tidak berbohong soal penyesalannya. Tetapi rasa sesal saja tidak cukup untuk melindungiku dari keluarga benalu ini. Aku mengangkat tanganku dan mengusap punggung tangannya pelan, memberikan sentuhan menenangkan. Tidak apa-apa, Mas, ucapku lembut. Aku tersenyum tipis di dalam hati. Biar aku yang memotong benang kusut ini untukmu, selamanya. Karena besok pagi, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di rumah ini. Malam itu, setelah seluruh penghuni rumah terlelap dalam mimpi mereka, aku perlahan membuka selimut dan bangkit dari ranjang. Langkah kakiku sengaja kubuat sangat pelan dan berhati-hati agar tidak menimbulkan suara decit lantai yang bisa membangunkan suamiku. Tommy sedang tertidur pulas dengan napas teratur. Wajahnya menyiratkan kelelahan yang luar biasa setelah seharian menghadapi tekanan pekerjaan dan drama yang diciptakan oleh ibunya sendiri. Aku menatap wajah pria yang sangat kucintai itu sejenak, merasakan ada perih yang menyayat di dalam dadaku. Aku sangat menyayanginya, tetapi aku tidak bisa terus mengorbankan kewarasanku demi menjaga perasaan keluarga yang sama sekali tidak pernah menghargai keberadaanku. Aku memalingkan wajahku, merapatkan pakaian tidurku, lalu melangkah keluar dari kamar utama menuju lorong yang gelap. Rumah besar ini terasa sangat sepi di tengah malam. Setiap langkah kaki yang kuambil menyusuri lorong lantai 2 membawaku pada kenangan masa lalu. Bangunan megah ini bukanlah pemberian dari siapapun. Aku membelinya dengan darah, keringat, dan air mata. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum aku bertemu dengan Tommy, aku menghabiskan seluruh masa mudaku untuk merintis usaha dagang dari nol. Aku bekerja siang dan malam, menahan lapar, menolak segala bentuk hiburan, dan menabung setiap sen yang kudapatkan demi bisa membangun tempat bernaung yang aman dan nyaman. Rumah ini adalah simbol kemandirianku, bukti nyata bahwa seorang perempuan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Namun sekarang, tempat yang seharusnya menjadi surga pribadiku ini telah berubah menjadi neraka karena kehadiran benalu yang merampas segala kedamaianku. Aku tiba di ujung lorong dan berhenti di depan sebuah pintu kayu jati yang kokoh. Itu adalah ruang kerjaku. Satu-satunya tempat di rumah ini yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun tanpa izinku. Aku membuka kunci pintu tersebut perlahan, masuk ke dalam, lalu menguncinya kembali dari dalam. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang menembus melalui celah jendela kaca. Aku menyalakan lampu meja yang memancarkan cahaya temaram, menciptakan bayangan panjang di dinding ruangan. Suasana malam yang sunyi ini seakan menjadi saksi bisu dari rencana besar yang sedang kususun dengan sangat matang di dalam kepalaku. Aku berjalan menuju sebuah lukisan pemandangan besar yang menempel di dinding seberang meja kerja. Dengan satu tarikan pelan, lukisan itu bergeser, memperlihatkan sebuah pintu brankas baja yang tertanam kuat di dalam dinding. Tanganku dengan lincah memutar roda kombinasi angka, memasukkan kata sandi rahasia yang hanya diketahui olehku sendiri. Terdengar bunyi klik yang pelan, dan pintu baja tebal itu pun terbuka. Di dalam brankas tersebut, tersimpan berbagai dokumen penting, surat berharga, dan perhiasan yang kukumpulkan selama bertahun-tahun. Tanganku langsung tertuju pada sebuah map tebal beraroma kertas tua yang terletak di tumpukan paling atas. Map itu berisi bukti kepemilikan sah atas tanah dan bangunan megah ini. Sebuah rumah bernilai 10 miliar rupiah yang murni tertulis atas namaku sendiri. Aku membawa map tersebut ke atas meja kerja dan duduk di kursi empuku. Kertas berharga itu membuktikan bahwa aku memiliki hak penuh atas setiap jengkal lantai, setiap tiang penyangga, dan setiap atap di bangunan ini. Ibu Kurniasi dan Hilda mungkin berpikir bahwa mereka bisa menguasaiku dengan cara memanipulasi Tommy, tetapi mereka lupa bahwa mereka sedang menumpang di atas tanah milik orang yang salah. Perlakuan semena-mena mereka terhadap asisten rumah tanggaku, sikap tidak tahu malu Hilda yang merusak barang berhargaku, serta sandiwara murahan ibu mertuaku yang berpura-pura sakit dada tadi sore telah menjadi puncak dari segala batas kesabaranku. Aku tidak akan membiarkan mereka merampas kedamaianku lebih lama lagi. Keputusanku sudah bulat. Aku mengambil telepon genggamku yang tergeletak di atas meja. Jemariku bergerak cepat mencari sebuah nama di daftar kontak khusus yang hanya kuhubungi untuk urusan bisnis tingkat tinggi. Aku menekan tombol panggil dan menempelkan alat komunikasi itu ke telingaku. Meskipun waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam, aku tahu pria di seberang sana akan selalu siap mengangkat panggilanku. Dia adalah seorang agen properti kelas atas yang sudah bertahun-tahun membantuku mengurus berbagai urusan kekayaan. Pria itu selalu bekerja dengan cepat, rapi, dan menjaga kerahasiaan pelanggannya dengan sangat ketat.
Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara sapaan sopan dari seberang sana. Tanpa berbasa-basi, aku langsung menyampaikan maksud tujuanku menghubunginya pada jam selarut ini. Aku memintanya untuk menjual rumah mewah tempatku tinggal saat ini secepat mungkin, tanpa ada proses tawar-menawar yang panjang, dan tanpa ada kunjungan pemeriksaan lokasi secara terang-terangan. Aku menekankan bahwa pembeli haruslah seseorang yang memiliki uang tunai dalam jumlah besar dan berani melakukan tindakan tegas keesokan harinya. Agen properti itu mendengarkan seluruh instruksiku dengan sangat saksama. Dia meminta waktu sejenak untuk memeriksa daftar pelanggan prioritasnya. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, dia kembali berbicara dengan nada suara yang penuh keyakinan. Ada pembeli yang kebetulan seorang kolektor properti, Bu Okta. Dia berani bayar tunai 10 miliar besok. Suara agen properti terdengar dari telepon. Aku mendengarkan penjelasan tambahannya dengan saksama. Pembeli itu bernama Bapak Hartono, seorang pengusaha tegas yang kebetulan sedang mencari aset properti di kawasan ini. Dia tidak suka menunda pekerjaan dan selalu bergerak dengan membawa tim keamanan penuh. Beliau bersedia menyelesaikan pembayaran pagi-pagi sekali dan langsung mengambil alih kepemilikan pada hari yang sama. Ini adalah kesempatan yang sangat sempurna, seolah semesta memang sedang berpihak kepadaku untuk menyingkirkan parasit dari kehidupanku. Bagus. Pastikan dia membawa keamanan penuh dan siap mengosongkan rumah itu besok pagi, jawab Okta tanpa ragu. Agen properti itu menyanggupi seluruh persyaratanku. Dia berjanji akan menyelesaikan semua dokumen perjanjian malam ini juga agar besok pagi pembayaran bisa langsung dikirim ke rekening pribadiku. Panggilan telepon pun berakhir. Aku meletakkan alat komunikasi itu di atas meja dan menyandarkan punggungku ke kursi. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela yang gelap. Wajahku terlihat sangat tenang. Sama sekali tidak ada keraguan, berbanding terbalik dengan badai besar yang akan segera kuhadirkan di tempat ini besok pagi. 10 miliar rupiah akan segera masuk rekeningku, mengubah status kepemilikan bangunan megah ini dalam sekejap mata. Hilda dan ibunya yang sekarang sedang mendengkur nyaman di kamar bawah sama sekali tidak menyadari bahwa waktu mereka menikmati kemewahan gratis ini hanya tersisa hitungan jam saja. Namun, di balik ketenangan wajahku, ada satu hal yang terus mengganjal dan membuat dadaku terasa sesak. Tommy, suamiku itu tidak tahu apa-apa tentang rencana besar ini. Besok, ketika pembeli datang membawa sekelompok tenaga keamanan dan mengusir ibu serta adiknya, Tommy pasti akan sangat terkejut. Aku sudah mempertimbangkan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Jika Tommy memilih untuk marah besar, membela keluarganya, dan menuduhku sebagai istri yang tidak punya hati nurani, aku sudah menyiapkan batinku untuk menghadapinya. Aku bahkan sudah siap mengemasi perasaanku jika dia melayangkan kata perpisahan. Bagiku, mempertahankan harga diri dan kewarasanku jauh lebih penting daripada bertahan dalam sebuah pernikahan yang perlahan-lahan menghancurkan mentalku. Teleponku tutup. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Besok, badai besar akan menghantam rumah ini. Pertanyaannya, di pihak manakah suamiku akan berdiri saat semua ini meledak? Setelah memastikan semua rencana penjualan properti dengan agen tersebut telah disepakati tanpa ada celah sedikit pun, aku mengembalikan dokumen kepemilikan rumah ke dalam brankas. Aku tidak memerlukan dokumen fisik itu untuk saat ini karena agen properti akan mengurus seluruh pemindahan hak berdasarkan salinan sah yang sudah pernah kuberikan padanya beberapa waktu lalu. Pintu baja itu kututup dan kuputar kembali angka kombinasinya hingga terkunci rapat. Lalu kugeser lukisan pemandangan besar itu ke tempat semula. Ruang kerjaku kembali terlihat seperti ruangan biasa yang sunyi. Aku mematikan lampu meja yang meredup, menarik napas dalam-dalam untuk mengisi paru-paruku dengan keberanian, lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut menuju kamar tidur utamaku. Saat aku membuka pintu kamar tidur perlahan, suasana di dalam ruangan masih sama persis seperti saat aku meninggalkannya beberapa saat lalu. Tommy masih tertidur lelap dengan posisi miring, membelakangi arah pintu masuk. Suara tarikan napasnya yang halus menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan malam di kamar yang luas ini. Aku tidak langsung naik ke atas ranjang. Sebaliknya, aku berjalan mengendap-endap menuju lemari pakaian besar yang berada di sudut ruangan. Besok pagi, rumah ini tidak akan lagi menjadi milikku. Pembeli baru akan datang untuk mengambil alih segalanya, dan aku tidak berencana untuk meninggalkan barang-barang berhargaku agar disentuh atau disita saat proses pengosongan berlangsung. Aku membuka pintu lemari dengan sangat perlahan, menahan napas agar engsel pintu tidak mengeluarkan bunyi decit. Dari bagian atas lemari, aku menarik sebuah koper perjalanan berukuran besar dan meletakkannya di atas karpet tebal di lantai. Aku mulai membuka resleting koper tersebut. Satu persatu, aku mengambil pakaian kerjaku,
gaun-gaun berharga, dan pakaian sehari-hari dari dalam lemari, melipatnya dengan gerakan cepat namun rapi, dan menyusunnya di dalam koper. Setelah pakaian dirasa cukup, aku beralih ke laci rahasia tempat aku menyimpan kotak-kotak perhiasan berharga. Emas, berlian, dan berbagai perhiasan logam mulia lainnya yang merupakan hasil jerih payahku kupindahkan dengan hati-hati ke bagian dalam koper agar aman dari benturan. Perasaanku campur aduk saat memindahkan barang-barang tersebut. Ada rasa sedih karena aku harus pergi dari tempat yang kubangun dengan penuh cinta. Namun rasa lega jauh lebih mendominasi hatiku. Aku membayangkan besok pagi aku akan berjalan keluar dari pintu gerbang tanpa beban, meninggalkan Ibu Kurniasi dan Hilda untuk berhadapan dengan kekejaman dunia nyata yang selama ini selalu mereka hindari dengan cara menumpang hidup padaku. Aku sangat fokus menyusun dokumen pribadi, buku tabungan, dan barang berharga lainnya sehingga aku tidak menyadari bahwa suara gemerisik pakaian dan resleting koper yang kututup telah mengganggu ketenangan malam. Tiba-tiba, lampu utama kamar tidur menyala terang benderang. Cahaya yang tiba-tiba menyilaukan mata itu membuatku menghentikan gerakanku seketika. Aku menoleh perlahan ke arah ranjang dan melihat suamiku sudah dalam posisi duduk. Tommy menyipitkan matanya karena silau, menatap punggungku. Lalu pandangannya turun ke arah koper besar yang sudah terisi penuh di atas lantai. Raut wajahnya yang awalnya mengantuk berubah drastis menjadi kebingungan yang amat sangat. Suamiku mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya, seolah berusaha memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. "Apa yang kamu lakukan, Okta?" tanya Tommy terkejut melihat koper yang terbuka. Suaranya serak khas orang yang baru bangun tidur, namun getaran panik terdengar sangat jelas di telingaku. Aku berdiri perlahan dan memutar tubuhku untuk berhadapan langsung dengannya. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Waktu sandiwara sudah habis. Aku menegakkan punggungku, menatap tepat ke dalam manik matanya dengan ketegasan yang tidak bisa ditawar lagi. Okta menatap suaminya tajam. "Aku menjual rumah ini, Mas. Aku sudah tidak tahan." Kata-kata itu meluncur dari mulutku dengan sangat dingin, memecah kesunyian malam layaknya hantaman batu besar yang jatuh ke permukaan kaca. Aku melihat mata Tommy membelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada satupun suara yang keluar dari tenggorokannya. Aku berdiri mematung, menunggu badai kemarahan meledak dari mulutnya. Aku sudah bersiap jika dia bangkit dari ranjang, membentakku, menuduhku tidak menghormati ibunya, atau bahkan menyuruhku pergi malam ini juga. Aku sudah menyiapkan perisai di dalam hatiku untuk menangkis semua rasa sakit dari penolakan suamiku sendiri. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak pernah kuduga terjadi tepat di depan mataku. Tommy menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahunya mulai bergetar pelan. Saat dia kembali mengangkat wajahnya, kulihat air mata sudah mengalir deras membasahi pipinya. Suamiku, pria yang selama ini selalu berusaha terlihat kuat dan sabar, menangis dalam diam dengan tatapan penuh luka. Dia tidak menunjukkan raut kemarahan sedikit pun, melainkan raut penyesalan yang sangat dalam. Dia perlahan turun dari ranjang, melangkah mendekatiku, lalu berlutut tepat di samping koper besarku. Tommy terdiam sejenak, lalu mengambil setumpuk baju dari lemari dan memasukkannya ke koper. "Kamu terlalu baik padaku sampai rela menanggung ini sendiri. Ibu dan Hilda butuh pelajaran keras, dan aku yang akan memastikan mereka menerimanya bersamamu." Mendengar kata-kata itu, pertahananku seketika runtuh. Air mata yang sejak tadi kutahan di pelupuk mata akhirnya jatuh menetes. Aku berlutut di depannya, meraih tangannya yang sedang merapikan lipatan bajuku. Tommy menggenggam tanganku erat-erat dan menatapku dengan sorot mata yang menyala penuh tekad. Dia menjelaskan dengan suara bergetar bahwa dia sebenarnya melihat saat ibunya berpura-pura sakit dada tadi sore. Dia menyadari bahwa selama ini dia telah diperalat oleh air mata ibunya dan dimanfaatkan oleh adiknya yang malas. Dia merasa sangat gagal karena membiarkan wanita yang paling dicintainya disakiti dan diinjak-injak harga dirinya di rumahnya sendiri. Malam itu, di lantai kamar tidur yang dikelilingi oleh koper dan tumpukan pakaian, kami mencurahkan segala perasaan yang selama ini terpendam. Tommy menyeka air mataku dengan ibu jarinya yang kasar namun terasa sangat hangat. Dia berjanji tidak akan lagi menjadi anak laki-laki penakut yang selalu bersembunyi di balik bayang-bayang manipulasi ibunya. Dia menegaskan bahwa mulai malam ini, prioritas utamanya adalah aku, istrinya. Kami berdua menyusun rencana untuk hari esok, memadukan kekuatanku dan keberaniannya yang baru saja bangkit. Kami akan membiarkan pembeli rumah datang dan melakukan tugasnya, sementara kami akan bersandiwara seolah-olah tidak tahu apa-apa demi memberikan kejutan terbesar dalam hidup ibu dan adik iparku. Air mataku nyaris jatuh. Kata-kata yang selama ini kutunggu akhirnya keluar dari mulutnya.
Malam ini hatiku menghangat. Suamiku telah kembali menjadi pelindungku. Sinar matahari pagi menyusup perlahan melalui celah tirai kamar tidur kami, membawa kehangatan yang terasa sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Malam yang penuh dengan air mata kejujuran dan pengakuan itu telah berlalu, meninggalkan sebuah ikatan baru yang jauh lebih kuat antara aku dan suamiku. Tommy masih berbaring di sebelahku, namun matanya sudah terbuka lebar menatap langit-langit kamar dengan sorot mata yang penuh dengan perhitungan matang. Kami berdua bangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada lagi kecanggungan atau kebisuan di antara kami. Hati kami kini bertaut pada satu tujuan yang sama, yaitu membersihkan kehidupan kami dari benalu yang selama ini menggerogoti kebahagiaan rumah tangga kami. Aku meraih telepon genggamku yang tergeletak di atas nakas. Jantungku berdebar kencang menantikan sebuah kabar yang akan mengubah segalanya pada hari ini. Tepat pada pukul 7 pagi, layar telepon genggamku menyala terang menampilkan sebuah pemberitahuan dari aplikasi perbankan. Aku membuka pesan tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar karena rasa gugup yang bercampur dengan kegembiraan luar biasa. Deretan angka 0 yang sangat panjang terpampang nyata di layar. Sebuah bukti bahwa uang tunai sebesar 10 miliar rupiah telah berhasil dipindahkan ke dalam rekening pribadiku. Pembeli rumah ini, Bapak Hartono, ternyata benar-benar menepati janjinya untuk menyelesaikan transaksi secara kilat pada pagi hari ini. Aku menghela napas panjang, merasakan sebuah beban raksasa yang selama ini menekan dadaku akhirnya terangkat sepenuhnya. Rumah mewah ini, beserta seluruh kenangan buruk yang ditorehkan oleh keluarga suamiku di dalamnya, kini secara resmi bukan lagi menjadi milikku. Hak kepemilikan telah berpindah tangan secara sah di mata hukum. Aku menunjukkan layar telepon genggamku kepada Tommy. Suamiku tersenyum lega, sebuah senyuman tulus yang sudah sangat lama tidak kulihat menghiasi wajahnya. Kami berdua tahu bahwa langkah selanjutnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan agar rencana besar ini berjalan dengan sempurna tanpa hambatan. Sambil berbisik pelan agar suara kami tidak terdengar dari luar kamar, kami mulai membagi tugas. Aku akan pergi bekerja seperti biasa untuk menghindari kecurigaan, sementara Tommy akan mengatur tempat tinggal baru kami. Beberapa hari sebelumnya, aku memang sudah menghubungi seorang kenalan untuk mencarikan sebuah hunian mewah di lantai atas sebuah gedung bertingkat yang memiliki sistem keamanan paling ketat. Tempat itu tidak akan bisa dimasuki oleh sembarang orang, apalagi oleh keluarga Tommy yang selalu terbiasa menerobos masuk ke dalam kehidupan kami tanpa rasa malu sedikitpun. Setelah memastikan koper berisi barang-barang berharga dan dokumen penting milik kami sudah tersimpan rapi di dalam bagasi mobil yang terkunci rapat sejak malam tadi, kami melangkah keluar dari kamar utama dengan wajah yang sengaja dibuat sedatar mungkin. Sandiwara babak akhir harus segera dimulai. Kami berjalan menuruni tangga menuju ruang makan, tempat di mana sumber segala kekacauan di rumah ini biasanya berkumpul pada pagi hari. Benar saja, di meja makan yang terbuat dari marmer mahal itu, Ibu Kurniasih dan Hilda sudah duduk manis menunggu pelayananku. Yudi, suami Hilda yang tidak tahu malu itu, masih mendengkur di kamar bawah, tidak peduli dengan dunia luar asalkan perutnya selalu terisi penuh setiap harinya. Suasana di meja makan terasa sangat kaku pada awalnya. Namun aku dan Tommy sudah berlatih keras untuk mengendalikan ekspresi wajah kami. Tommy menarik kursi dan duduk di ujung meja dengan gaya yang sangat meyakinkan. Dia mengambil selembar roti tawar, mengoleskan selai di atasnya dengan gerakan pelan, lalu menatap ibunya dan adiknya secara bergantian dengan tatapan lelah yang sangat dibuat-buat. Dia berdehem pelan, memecah keheningan pagi yang diisi oleh suara dentingan sendok dan piring dari arah dapur. Aku harus pergi dinas luar kota hari ini, ucap Tommy sambil menenggak air putihnya dengan raut wajah yang terlihat sangat terbebani oleh pekerjaan. Mendengar pengumuman mendadak tersebut, gerakan tangan Ibu Kurniasih yang sedang menyendok makanan langsung terhenti. Matanya berbinar penuh kelegaan, seolah kepergian putranya adalah sebuah anugerah yang sangat ditunggu-tunggu. Hilda bahkan tidak berusaha menyembunyikan senyum sinisnya. Adik iparku itu langsung menyandarkan punggungnya ke kursi dengan gaya angkuh, merasa bahwa tanpa kehadiran kakaknya di rumah ini, dia bisa berkuasa penuh dan menindasku sesuka hatinya tanpa ada yang berani menegur atau menghalanginya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kepergian Tommy adalah bagian dari rencana besar untuk mengamankan tempat tinggal baru kami yang mewah dan tersembunyi. Pergilah yang lama, Mas. Biar kami bisa bersantai di sini tanpa omelan istrimu yang selalu perhitungan itu. Sahut Hilda sinis sambil memakan buah-buahan di meja dengan suara mengecap yang sangat menjengkelkan. Tommy hanya membalas ucapan adiknya dengan helaan napas panjang, berpura-pura menjadi kakak yang pasrah dan tidak berdaya menghadapi kelakuan adiknya. Dia bangkit dari kursi, merapikan pakaian kerjanya, lalu berjalan ke arahku yang sedang berdiri di dekat meja dapur.
Di hadapan ibunya dan adiknya yang sedang menatap kami dengan tatapan meremehkan, Tommy meletakkan kedua tangannya di bahuku. Tatapan matanya yang tajam menyiratkan sebuah pesan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh kami berdua. Dia mendekatkan wajahnya, memberikan sebuah ciuman yang sangat dalam dan penuh makna di keningku, membuatku memejamkan mata untuk meresapi kehangatan perlindungannya. Sampai jumpa di pertunjukan besok pagi, sayang. Bisiknya tepat di telingaku. Suaranya sangat pelan hingga tidak mungkin terdengar oleh siapapun selain diriku sendiri. Aku membuka mataku dan tersenyum di balik hijabku, memberikan anggukan kecil sebagai tanda persetujuan. Aku melihat suamiku melangkah keluar dari ruang makan, berjalan menuju pintu utama, dan masuk ke dalam mobilnya. Suara mesin menderu membelah keheningan pagi, membawa suamiku pergi untuk menyiapkan istana baru kami yang damai. Di ruang makan, Ibu Kurniasih dan Hilda saling bertukar pandang dengan senyum licik yang mengembang lebar di wajah mereka. Mereka merasa telah memenangkan pertempuran, merasa bahwa rumah besar ini kini sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Mereka berpikir bisa bersantai dan menikmati segala kemewahan ini tanpa gangguan. Sandiwara ini benar-benar semakin menyenangkan, karena aku tahu pasti, tawa mereka hari ini adalah tawa terakhir sebelum kenyataan pahit menghantam wajah mereka tanpa ampun besok pagi. Fajar baru saja menyingsing, memancarkan semburat cahaya keemasan yang menembus embun pagi di sekitar rumah mewah ini. Aku sudah terbangun sejak suara azan berkumandang, merasakan semangat yang luar biasa membara di dalam dadaku. Hari ini adalah hari penentuan, hari di mana seluruh benalu yang menempel dan menghisap kehidupanku akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Aku berjalan menuju dapur yang luas dan bersih, menyalakan kompor, dan mulai mengeluarkan berbagai bahan makanan berkualitas tinggi dari dalam lemari pendingin. Pagi ini, aku memutuskan untuk memasak sebuah hidangan sarapan yang sangat berlimpah dan mewah. Bukan karena aku ingin melayani mereka, melainkan sebagai sebuah perpisahan penuh sindiran yang akan selalu mereka ingat sepanjang sisa hidup mereka yang menyedihkan. Suara desisan minyak panas dan aroma harum dari bumbu-bumbu yang ditumis mulai memenuhi setiap sudut ruangan di lantai bawah. Aku memasak dengan penuh ketelitian, menyajikan hidangan daging pilihan yang dimasak dengan rempah-rempah beraroma kuat, nasi goreng dengan taburan udang besar, serta berbagai macam hidangan pendamping yang biasanya hanya disajikan di restoran mahal. Aku menyusun semua makanan itu di atas piring-piring porselen terbaik yang kumiliki, menatanya sedemikian rupa di atas meja makan marmer hingga terlihat seperti sebuah pesta perayaan yang meriah. Aku ingin mereka makan dengan sangat kenyang hari ini, karena mungkin ini adalah makanan enak terakhir yang bisa mereka nikmati secara cuma-cuma sebelum mereka dilempar ke jalanan yang keras. Sekitar pukul 8 pagi, aroma makanan yang sangat menggugah selera itu akhirnya berhasil menarik keluar para penghuni parasit dari sarang mereka. Yudi menjadi orang pertama yang muncul di ruang makan. Laki-laki pemalas itu berjalan sambil menggaruk perutnya yang membuncit. Matanya langsung terbelalak lebar melihat hidangan mewah yang tersaji di atas meja. Tak lama kemudian, Hilda dan Ibu Kurniasih menyusul dari belakang. Mereka berdua masih mengenakan pakaian tidur yang kusut. Wajah mereka terlihat kusam dan berminyak karena baru saja bangun dari tidur yang sangat panjang dan nyenyak. Ketika melihatku berdiri di dekat meja makan dengan pakaian kerja yang rapi dan anggun, langkah mereka seketika terhenti. Ibu Kurniasih menatap tumpukan makanan itu dengan pandangan curiga, lalu menatap wajahku dengan alis yang bertaut. Dia mungkin berpikir bahwa aku memasak semua ini untuk meminta maaf atau berusaha mengambil hati mereka setelah pertengkaran yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kesombongan langsung terpancar jelas dari raut wajah keriputnya. Tanpa mengucapkan terima kasih sedikit pun, ibu mertuaku itu langsung menarik kursi dan duduk dengan gaya memerintah. Hilda dan Yudi segera mengikuti, mengambil piring kosong, dan mulai menumpuk makanan ke atas piring mereka masing-masing dengan sangat rakus, seolah-olah mereka tidak pernah makan makanan enak seumur hidup mereka. Aku berdiri diam memperhatikan cara mereka makan yang sangat tidak sopan. Yudi mengunyah daging dengan mulut terbuka, sementara Hilda terus-menerus mengambil udang besar dan menyingkirkan sayurannya ke tepi piring. Ibu Kurniasih makan dengan perlahan, namun matanya terus menatapku dengan tatapan merendahkan. Mereka benar-benar menikmati setiap suapan, tenggelam dalam ilusi bahwa mereka telah berhasil menundukkanku sepenuhnya. Aku menahan tawa yang meronta-ronta ingin keluar dari tenggorokanku. Pemandangan di depanku ini sangat ironis dan menggelikan. Mereka makan dengan lahap di atas piringku, di dalam rumahku, tanpa menyadari bahwa tanah yang mereka pijak saat ini sudah bukan lagi milik keluarga ini. Aku mengambil sebuah tas besar yang sudah kusiapkan sejak semalam. Tas itu berisi sisa-sisa barang pribadi berukuran kecil yang sengaja kutinggalkan agar tidak memancing kecurigaan saat aku berkemas kemarin malam. Aku menyampirkan tas tersebut ke bahuku,
merapikan pakaianku, dan melangkah mendekati meja makan dengan senyum paling manis yang bisa kuberikan. Senyum yang menyimpan ribuan pisau tajam di baliknya. Sarapannya sudah siap. Saya berangkat kerja dulu, Bu. Ucapku dengan nada suara yang sangat sopan dan lembut. Sebuah intonasi yang sengaja kubuat agar terdengar seperti menantu yang sudah pasrah dan menerima nasibnya. Ibu Kurniasih berhenti mengunyah makanannya sejenak. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dari atas sampai bawah dengan tatapan penuh kepuasan yang menjijikan. Dia mengambil gelas teh manis hangatnya, meniupnya pelan, lalu memberikan sebuah balasan yang sangat menyayat telinga. Baguslah kalau kamu akhirnya sadar diri. Cepat cari uang yang banyak di luar sana supaya adik iparmu ini bisa hidup tenang dan nyaman di rumah ini. Ingat, tugas seorang istri adalah membantu suami menghidupi keluarganya. Sindir Ibu Kurniasih sambil menyesap teh manisnya dengan gaya yang sangat angkuh. Hilda yang mulutnya masih penuh dengan makanan ikut menimpali dengan tawa mengejek. Sementara Yudi hanya mengangguk-angguk setuju tanpa memedulikan sekitarnya. Aku tidak membalas ucapan menyakitkan itu sama sekali. Aku hanya mempertahankan senyum manisku, menundukkan kepalaku sedikit sebagai tanda pamit palsu, lalu berbalik dan melangkah pergi meninggalkan ruang makan. Setiap langkah kakiku menuju pintu utama terasa sangat ringan, seolah aku baru saja melepaskan rantai besi yang mengikat pergelangan kakiku selama berbulan-bulan. Aku membuka pintu utama, melangkah keluar, dan menghirup udara pagi yang terasa sangat menyegarkan. Aku berjalan melintasi halaman depan yang luas, menuju pintu gerbang di mana sebuah kendaraan daring sudah menungguku. Sebelum aku benar-benar keluar dari pekarangan rumah ini, aku menghentikan langkahku sejenak dan menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Bangunan megah yang kubangun dengan keringatku sendiri itu berdiri kokoh di bawah sinar matahari. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat menembus kaca jendela besar ruang makan. Kulihat mertuaku sedang duduk baknyonya besar di teras dalam, tertawa lepas bersama anak dan menantunya, menikmati kebodohan dan keserakahan mereka sendiri. Aku tersenyum puas. Sebuah senyum kemenangan yang sebenarnya. Nikmatilah teh manismu dan makanan mewah itu sepuasnya. Bu, tertawalah sebesar yang kalian bisa pagi ini. Karena setengah jam lagi, tepat pada pukul 9 pagi, tamu yang tak pernah ibu harapkan akan datang membawa mimpi buruk paling mengerikan dalam hidup kalian, dan aku tidak akan ada di sana untuk menolong kalian. Aku berbalik, masuk ke dalam kendaraan yang menungguku, dan membiarkan roda-roda mesin itu membawaku pergi menuju kehidupan baru yang jauh lebih damai dan bahagia. Sisa waktu bagi para benalu itu kini tinggal menghitung menit. Aku tiba di ruang kerjaku tepat waktu, menyapa beberapa rekan kerja dengan senyum mengembang yang tidak bisa kusembunyikan, lalu segera menutup pintu ruanganku rapat-rapat. Suasana kantor pagi ini terasa sangat tenang, berbanding terbalik dengan gemuruh kegembiraan yang meluap-luap di dalam dadaku. Aku meletakkan tas kerjaku di atas meja, duduk bersandar di kursi empuk, dan menarik napas dalam-dalam. Waktu di dinding menunjukkan pukul 8:45 menit. Tinggal 15 menit lagi menuju tenggat waktu yang telah disepakati bersama agen properti dan sang pembeli baru. Aku mengeluarkan telepon genggam dari dalam saku, membuka kunci layarnya, dan langsung menekan sebuah aplikasi khusus yang terhubung langsung dengan sistem kamera pengawas tersembunyi di seluruh sudut rumah megah yang baru saja kujual. Sistem pengawasan ini kupasang jauh sebelum aku menikah dengan Tommy. Sengaja kusembunyikan di balik hiasan dinding dan sudut langit-langit untuk memantau keamanan rumah saat aku sedang bepergian jauh. Hari ini, kamera pengawas itu menjadi jendela utamaku untuk menyaksikan pertunjukan paling memuaskan dalam hidupku. Layar telepon genggamku menampilkan beberapa sudut ruangan secara langsung dengan kualitas gambar yang sangat jernih dan suara yang tertangkap tajam. Mataku langsung tertuju pada tampilan kamera di ruang keluarga. Di sana, Hilda dan Yudi tampak sedang bersantai di atas sofa mahal yang sengaja kupesan dari luar negeri. Yudi merebahkan tubuhnya sepenuhnya. Kakinya diangkat ke atas meja kaca tanpa memedulikan sopan santun, sementara tangannya sibuk memegang remote televisi, memindahkan saluran mencari tontonan yang menarik. Hilda berbaring di sofa yang lain, sibuk bersuah foto dengan telepon genggamnya, memamerkan kemewahan yang bukan miliknya kepada dunia maya. Tak lama kemudian, Ibu Kurniasih berjalan masuk dari arah dapur, mengelap mulutnya dengan selembar tisu, lalu ikut duduk bergabung bersama mereka dengan gaya arogan yang sangat khas. Mereka berbincang sambil tertawa terbahak-bahak, sesekali menyebut namaku dengan nada merendahkan, mengira bahwa mereka telah berhasil mengusirku dari kekuasaan di rumahku sendiri. Melihat mereka begitu menikmati ilusi kemenangan tersebut, senyumku semakin melebar. Aku menaikkan volume suara pada telepon genggamku, tidak ingin melewatkan satu patah kata pun dari drama yang akan segera terjadi. Jarum jam terus bergerak tanpa ampun.
Tepat pada pukul 9 pagi, suara bel rumah berbunyi dengan sangat keras dan panjang, menggema ke seluruh sudut bangunan besar itu. Suara bel yang bertalu-talu itu memecah tawa Ibu Kurniasih dan anak-anaknya. Melalui layar, aku bisa melihat dahi Hilda berkerut kesal karena waktu santainya tiba-tiba terganggu. Bel terus berbunyi berulang kali, seolah orang yang berada di luar sana tidak memiliki niat sedikit pun untuk bersabar. Ibu Kurniasih berteriak memanggil asisten rumah tangga untuk membukakan pintu. Namun asisten rumah tanggaku sudah kuberi perintah rahasia sejak semalam untuk tidak keluar dari kamarnya pada jam ini apapun yang terjadi. Karena tidak ada yang melayani, Hilda akhirnya mendengus kasar, bangkit dari sofa empuknya dengan langkah menghentak penuh amarah, dan berjalan menuju pintu utama. Dia pasti mengira tamu di luar sana adalah seorang kurir pengantar barang atau seseorang yang bisa dia bentak sesuka hati untuk melampiaskan kekesalannya. Aku memindahkan tampilan layarku ke kamera pengawas yang berada tepat di ruang tamu dekat pintu utama. Hilda memutar kenop pintu dan menariknya terbuka sambil mengomel dengan suara lantang yang sangat tidak pantas. Namun, omelannya seketika terhenti. Tubuhnya mematung di ambang pintu saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Di luar pintu, berdirilah Pak Hartono, seorang pria parubaya dengan postur tubuh tegap, wajah tegas yang memancarkan wibawa luar biasa, dan setelan pakaian formal yang sangat rapi. Beliau tidak datang sendirian. Tepat di belakangnya, berdiri 10 orang pria berbadan besar dan tegap, mengenakan seragam tenaga keamanan yang sangat rapi, memasang wajah datar tanpa ekspresi yang memberikan kesan sangat mengintimidasi. Kehadiran mereka menyapu habis seluruh udara kesombongan di sekitar Hilda, membuat adik iparku itu seketika menelan ludahnya dengan susah payah. Ada urusan apa ya datang kemari rombongan begini? Ini rumah pribadi, bukan tempat umum. Bentak Hilda berusaha menutupi rasa takutnya dengan bersikap sombong dan angkuh, persis seperti yang selalu dia lakukan kepadaku. Pak Hartono sama sekali tidak terpengaruh oleh gertakan murahan tersebut. Dengan gerakan sangat tenang dan profesional, beliau mengeluarkan sebuah map dokumen resmi dari dalam tas yang dipegangnya, lalu menyodorkannya tepat di depan wajah Hilda. Selamat pagi. Saya adalah pemilik baru dari rumah ini. Pembelian dan seluruh proses pemindahan hak kepemilikan telah diselesaikan secara sah pagi ini. Saya meminta Anda dan seluruh penghuni liar di dalam bangunan ini untuk segera mengosongkan tempat sekarang juga. Ucap Pak Hartono dengan suara bariton yang berat, jelas, dan sama sekali tidak menerima bantahan. Mendengar keributan di depan, Ibu Kurniasih dan Yudi bergegas menyusul ke ruang tamu. Saat melihat rombongan tenaga keamanan berbadan besar memenuhi teras depan, wajah ibu mertuaku seketika menegang. Namun, sifat keras kepalanya mengambil alih. Dia melangkah maju menutupi tubuh Hilda, menatap tajam ke arah Pak Hartono seolah dia adalah nyonya besar yang berkuasa mutlak di tempat itu. Ini rumah anakku. Berani-beraninya kalian masuk kemari dan membuat keributan. Kalian preman bayaran dari mana? Pergi sebelum saya panggil pihak berwajib. Jerit Ibu Kurniasih panik. Telunjuknya mengarah tepat ke wajah Pak Hartono dengan gerakan gemetar yang tidak bisa disembunyikannya. Pak Hartono mendengus pelan. Sebuah hembusan napas yang menyiratkan rasa kasihan sekaligus ejekan yang sangat halus. Beliau membuka map tersebut lebar-lebar, memperlihatkan tanda tangan resmi dan cap pengesahan yang membuktikan bahwa rumah itu telah sah berpindah tangan. Rumah ini milik Okta, dan sudah dijual semalam kepada saya secara tunai. Anak Anda sama sekali tidak memiliki hak apapun atas bangunan maupun tanah ini. Waktu kalian sisa 29 menit, Nyonya. Atau kami terpaksa mengeluarkan barang-barang kalian beserta penghuninya secara paksa ke jalan raya. Tegas Pak Hartono tanpa menaikkan nada suaranya. Namun setiap suku kata yang diucapkannya terasa seperti hantaman palu raksasa yang meremukan keangkuhan keluarga parasit tersebut. Dari layar telepon genggamku, aku bisa melihat bagaimana wajah sombong Ibu Kurniasih langsung berubah menjadi sangat pucat. Matanya terbelalak menatap dokumen tersebut, mencoba mencari kebohongan, namun hanya menemukan kenyataan pahit yang menghancurkan dunianya. Hilda menjerit histeris, sementara Yudi perlahan mundur beberapa langkah karena ketakutan melihat tatapan tajam para tenaga keamanan yang bersiap melangkah masuk. Dalam hitungan menit, istana yang mereka banggakan runtuh seketika menimpa kepala mereka sendiri. Aku menyandarkan punggungku di kursi ruang kerja, tertawa dalam diam, menikmati setiap detik dari keruntuhan harga diri orang-orang yang selama ini tidak pernah tahu cara berterima kasih. Waktu 29 menit yang diberikan oleh Pak Hartono berlalu dengan kecepatan yang sangat mengerikan bagi Ibu Kurniasih dan keluarganya. Di dalam ruang kerjaku, aku terus menatap layar telepon genggam tanpa berkedip, mengamati kekacauan yang meledak di seluruh penjuru rumah. Para tenaga keamanan itu bekerja dengan sangat cepat, terstruktur, dan efisien.
Mereka menyebar ke lantai bawah, masuk ke dalam kamar tamu yang ditempati oleh Hilda, dan mulai mengemasi barang-barang milik keluarga benalu itu tanpa pandang bulu. Tidak ada kekerasan fisik yang terjadi, namun ketegasan mereka membuat Hilda dan Yudi tidak berani memberikan perlawanan yang berarti. Hilda menangis meronta-ronta saat melihat koleksi kosmetik mahal yang dibelinya dari uang jatah bulanan suamiku disapu bersih ke dalam koper secara kasar oleh petugas keamanan. Dia mencoba merebut barang-barangnya kembali, namun tubuhnya dengan mudah didorong ke samping tanpa tenaga berlebih. Yudi, laki-laki yang biasanya selalu membanggakan dirinya sebagai kepala keluarga, kini hanya bisa berdiri di sudut ruangan dengan tubuh gemetar, sama sekali tidak berguna dan tidak memiliki keberanian untuk melindungi istri maupun mertuanya. Dia membiarkan pakaian-pakaiannya dilemparkan ke dalam tas besar penampung barang. Sementara itu, Ibu Kurniasih terus berteriak histeris di ruang tengah. Dia berlari ke sana kemari, mencoba menghalangi langkah para petugas yang mengangkat koper-koper besar milik mereka menuju pintu depan. Ibu mertuaku itu terus meneriakkan sumpah serapah, memaki namaku berulang kali dengan kata-kata kotor yang sangat menyakitkan telinga. Namun, semua teriakannya sama sekali tidak dipedulikan. Pak Hartono berdiri tenang di dekat pintu utama, mengawasi seluruh proses pengosongan tersebut dengan sikap acuh tak acuh, memastikan bahwa tidak ada satupun barang berhargaku yang tertinggal atau ikut terbawa oleh mereka. Koper-koper besar, tas pakaian yang berantakan, serta berbagai barang pribadi milik Hilda dan Ibu Kurniasih mulai dikeluarkan secara paksa dan diletakkan bergumpal-gumpal di atas trotoar jalan tepat di luar pagar rumah. Keributan yang sangat bising itu perlahan-lahan mengundang perhatian para tetangga di sekitar lingkungan permukiman elit tersebut. Orang-orang mulai keluar dari rumah mereka, berdiri di pekarangan masing-masing sambil berbisik-bisik dan menunjuk ke arah tumpukan barang di trotoar. Beberapa asisten rumah tangga tetangga bahkan berani berdiri di tepi jalan, menonton pertunjukan memalukan itu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Bagi Ibu Kurniasih, yang selama ini selalu menjaga citra palsu sebagai nyonya besar terhormat di depan tetangga, ini adalah penghinaan paling mematikan yang menghancurkan seluruh harga dirinya hingga tidak bersisa. Di tengah kepanikan yang luar biasa, Ibu Kurniasih merogoh sakunya dengan tangan yang bergetar hebat. Dia mengeluarkan telepon genggamnya, mencoba mencari jalan keluar terakhir dari bencana ini. Aku tersenyum tipis saat melihat layar telepon genggamku sendiri menyala sepersekian detik kemudian, menampilkan panggilan masuk dari Tommy. Suamiku ternyata langsung menghubungiku begitu dia menerima panggilan penuh tangisan dari ibunya. Aku mengangkat panggilan Tommy, dan dari seberang sana, suamiku memberitahukan bahwa ibunya sedang menangis histeris meminta pertolongan dan memohon agar Tommy pulang untuk menghajarku. Tommy memintaku untuk bersiap-siap karena dia akan menjemputku di kantor sekarang juga. Babak akhir dari pertunjukan ini membutuhkan kehadiran kami berdua secara langsung. Setengah jam kemudian, aku sudah duduk di dalam mobil yang dikemudikan oleh suamiku. Kami berkendara menyusuri jalanan kota menuju lingkungan rumah lama kami. Suasana di dalam kendaraan terasa sangat hening. Namun bukan keheningan yang mencekam, melainkan ketenangan dari dua orang yang sudah sepakat untuk memutus rantai penderitaan. Tommy menggenggam tanganku yang bertumpu di atas pangkuanku, mengusapnya perlahan untuk menyalurkan kekuatan. Wajahnya terlihat sangat datar, rahangnya mengeras, dan sorot matanya tajam menatap lurus ke depan. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Hari ini, dia bukan lagi anak laki-laki yang takut pada air mata ibunya. Hari ini, dia adalah seorang suami yang siap menjadi tameng pelindung bagi istrinya. Mobil kami akhirnya berbelok memasuki jalanan lingkungan perumahan dan perlahan merapat ke tepi jalan, tepat di seberang rumah megah yang kini sudah berdiri gagah di bawah pengawasan tenaga keamanan Pak Hartono. Pemandangan di depan mata kami sungguh memprihatinkan namun juga memberikan kepuasan yang luar biasa. Ibu Kurniasih terduduk meratap di atas aspal trotoar, dikelilingi oleh tumpukan koper dan tas yang berantakan. Hilda menangis sesenggukan sambil menutupi wajahnya karena malu menjadi tontonan tetangga. Sementara Yudi hanya duduk berjongkok sambil mengacak-acak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Ketika Tommy mematikan mesin mobil dan membuka pintu, suara decit pintu kendaraan itu langsung menarik perhatian Ibu Kurniasih. Menyadari bahwa mobil yang berhenti itu adalah mobil putranya, mata ibu mertuaku seketika berbinar terang, seolah dia baru saja melihat malaikat penyelamat turun dari langit. Dia memaksakan diri untuk berdiri, berlari tertatih-tatih melintasi jalanan kecil, dan menghampiri suamiku dengan air mata buaya yang kembali mengalir deras. Tommy, cepat selamatkan kami. Istrimu yang kurang ajar itu menjual rumah dan mengusir kita ke jalanan seperti pengemis. Ceraikan istrimu. Tommy, beri pelajaran perempuan tidak tahu diuntung itu sekarang juga. Jerit ibunya sambil mencoba meraih lengan Tommy untuk mencari perlindungan.
Aku melangkah turun dari mobil dengan tenang, berdiri tepat di samping kendaraan, menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Kemarahan Ibu Kurniasih semakin memuncak saat melihat kehadiranku. Dia menunjuk-nunjuk wajahku sambil terus mendesak Tommy untuk bertindak. Namun, alih-alih menenangkan ibunya atau berbalik memarahiku seperti yang biasa dia lakukan di masa lalu, Tommy justru menepis tangan ibunya secara perlahan namun sangat tegas. Tommy melangkah maju, memposisikan tubuhnya tepat di depanku, menjadi perisai kokoh yang menghalangi pandangan penuh kebencian dari ibunya. Sorot mata suamiku sangat tajam, menusuk langsung ke dalam pertahanan Ibu Kurniasih. Tidak ada lagi sosok anak penurut di sana. Yang berdiri di hadapan wanita tua itu kini adalah seorang pria dewasa yang sudah muak dipermainkan. Istriku tidak kurang ajar, Bu. Dia hanya mengambil kembali haknya yang selama ini kalian rampas secara paksa. Ucap Tommy dengan nada suara yang sangat tenang namun membekukan udara di sekitarnya. Mendengar perkataan putranya, mulut Ibu Kurniasih terbuka lebar tanpa suara. Matanya membelalak tidak percaya. Harapannya untuk kembali berkuasa hancur berkeping-keping tepat di atas jalanan beraspal itu. Disaksikan oleh belasan pasang mata yang memandang mereka dengan tatapan iba sekaligus mencemooh. Angin berhembus membawa hawa panas yang menyengat kulit di sekitar jalanan lingkungan perumahan elit tersebut. Namun suasana di antara kami justru terasa sedingin es. Ibu Kurniasih berdiri mematung dengan mulut setengah terbuka. Pandangannya kosong menatap putranya sendiri. Dia sama sekali tidak menduga bahwa Tommy akan mengucapkan kalimat pembelaan untukku dengan nada yang begitu dingin dan menusuk. Selama ini, ibu mertuaku selalu merasa memiliki kendali penuh atas pikiran dan tindakan anak laki-lakinya. Dia selalu menggunakan air mata sebagai senjata paling ampuh untuk melumpuhkan akal sehat Tommy. Namun hari ini, senjata itu telah kehilangan seluruh daya hancurnya. Tommy berdiri tegak bagaikan sebuah tembok baja yang tidak bisa ditembus oleh manipulasi apapun. Suamiku menatap ibunya dengan sorot mata yang penuh dengan kekecewaan mendalam. Sebuah tatapan yang belum pernah dia tunjukkan seumur hidupnya. Hilda yang sejak tadi sibuk menangisi barang-barangnya tiba-tiba bangkit berdiri. Wajah adik iparku itu terlihat sangat berantakan oleh air mata. Namun sorot matanya memancarkan amarah yang meluap-luap. Dia melangkah maju dengan langkah menghentak. Mendekati kakaknya sambil menudingkan jarinya tepat ke arah wajahku. Hilda berteriak dengan suara melengking yang sangat memekakan telinga. Mencoba menyudutkanku dan mengambil alih simpati kakaknya kembali. Dia menuduhku sebagai wanita jahat yang menggunakan ilmu pengasih untuk mencuci otak suamiku. Dia berteriak bahwa aku telah menghina keluarga suamiku dengan mengusir mereka layaknya hewan jalanan tanpa rasa kemanusiaan sedikitpun. Para tetangga yang berdiri di pekarangan rumah mereka semakin mendekat. Saling berbisik sambil menonton drama memalukan ini dengan tatapan penuh rasa penasaran. Mendengar teriakan adiknya yang semakin tidak terkendali, kemarahan Tommy akhirnya benar-benar meledak. Suamiku mengambil satu langkah ke depan, mendekatkan wajahnya ke arah Hilda, dan membentaknya dengan suara bariton yang menggema keras membelah jalanan perumahan tersebut. Tommy membongkar seluruh kelakuan buruk adiknya selama menumpang di rumahku tanpa menyisakan satu kebohongan pun. Dia menyebutkan bagaimana Hilda selalu bertingkah layaknya pemilik rumah, menyuruh asisten rumah tangga sesuka hati tanpa pernah mengucapkan terima kasih, dan merusak barang-barang berharga milikku tanpa rasa bersalah. Tommy juga menunjuk ke arah Yudi yang masih berjongkok ketakutan di sudut jalan, menyebut laki-laki itu sebagai suami pemalas yang tidak memiliki harga diri, karena hanya bisa menumpang hidup pada istri dan keluarga mertuanya. Kata-kata Tommy meluncur dengan sangat tajam dan tepat sasaran, menelanjangi seluruh kesombongan adik dan adik iparnya di depan banyak orang. Hilda seketika terdiam. Mulutnya terkunci rapat dan wajahnya berubah memucat saat seluruh aibnya dibongkar habis-habisan oleh kakak kandungnya sendiri. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, menyadari bahwa para tetangga kini menatapnya dengan pandangan penuh rasa jijik dan cemoohan. Harga dirinya sebagai seorang wanita yang selalu ingin terlihat mewah dan terpandang hancur berkeping-keping. Sementara itu, Yudi hanya bisa menundukkan kepalanya semakin dalam, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lututnya karena tidak sanggup menanggung rasa malu yang teramat sangat. Laki-laki yang biasanya selalu membanggakan dirinya di meja makan itu kini terlihat tidak lebih dari seorang pengecut yang tidak berguna. Ibu Kurniasih yang melihat kedua anak bungsunya dipermalukan mulai kembali menggunakan taktik lamanya. Dia menjatuhkan dirinya ke atas aspal, memegang dadanya dengan kedua tangan, dan mulai merintih kesakitan seolah penyakit jantungnya kembali kambuh. Dia menangis terseduh-seduh, memohon ampun kepada langit, dan menuduh Tommy sebagai anak durhaka yang tega membunuh ibunya sendiri secara perlahan-lahan. Sandiwara itu dimainkan dengan sangat meyakinkan, membuat beberapa tetangga yang tidak tahu menahu tentang kebenarannya mulai menatap suamiku dengan pandangan penuh tanda tanya.
Namun, Tommy sama sekali tidak bergeming. Dia menatap ibunya yang sedang berguling-guling di atas aspal dengan tatapan datar yang tidak menyiratkan sedikit pun rasa iba. Dengan suara yang sangat tenang namun penuh penekanan, Tommy mengungkapkan kebenaran yang selama ini selalu disembunyikan oleh ibunya. Dia mengatakan bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat ibunya berpura-pura sakit dada beberapa hari yang lalu hanya demi melindungi Hilda dari kesalahannya. Tommy menegaskan bahwa dia sudah muak menjadi boneka yang terus-menerus dikendalikan oleh rasa bersalah dan air mata palsu. Dia menyatakan bahwa kewajibannya sebagai seorang anak bukanlah membiarkan ibunya berbuat semena-mena terhadap istrinya, melainkan mengarahkan keluarganya menuju jalan yang benar meskipun itu harus dilakukan dengan cara yang sangat menyakitkan. Pengakuan Tommy itu langsung membuat rintihan Ibu Kurniasih terhenti seketika. Ibu mertuaku itu perlahan mengangkat wajahnya, menatap putranya dengan pandangan ketakutan yang sesungguhnya. Dia akhirnya menyadari bahwa semua kedoknya telah terbongkar dan dia tidak memiliki senjata apapun lagi untuk melawan. Aku tidak akan pernah menceraikan istriku. Kalianlah yang sudah kelewatan batas dan menghancurkan kedamaian kami, ucap Tommy tegas memecah keheningan yang sempat terjadi. Tommy kemudian merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah anak kunci yang terikat pada sebuah gantungan sederhana. Dia melemparkan kunci tersebut tepat ke hadapan Hilda dan ibunya. Kunci itu mendarat di atas aspal dengan bunyi gemerincing yang cukup keras, mengakhiri segala perdebatan dan sandiwara yang terjadi siang itu. Itu kunci rumah sewaan 2 petak di ujung kota. Aku sudah membayarnya lunas untuk 6 bulan ke depan. Tempat itu cukup aman untuk kalian tinggali agar tidak kedinginan di jalanan. Ini adalah batas bakti terakhirku, Bu. Setelah 6 bulan berlalu, kalian harus mencari jalan keluar sendiri, lanjut Tommy dengan nada yang tidak menerima bantahan. Ibu Kurniasih menangis sejadi-jadinya, meratapi nasibnya yang harus kembali hidup menderita di tempat tinggal yang sangat sederhana. Dia tidak percaya bahwa putranya tega membuangnya dari kemewahan demi seorang perempuan yang selalu dia anggap rendah. Namun Tommy tidak mempedulikan tangisan itu lagi. Suamiku berbalik arah, menghampiriku yang sedari tadi berdiri. Dia mengamati semua kejadian tersebut. Dia meraih tanganku, menggenggamnya dengan sangat erat dan hangat, seolah ingin meyakinkanku bahwa badai ini telah benar-benar berlalu. Aku sedang mengajari keluargaku cara hidup mandiri. Jangan pernah ganggu kami lagi, ucap Tommy sebagai salam perpisahan terakhirnya tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Kami berdua melangkah masuk ke dalam mobil, menutup pintunya rapat-rapat, dan meninggalkan keributan itu di belakang kami. Mesin mobil menderu pelan saat suamiku menginjak pedal gas, membawa kami menjauh dari masa lalu yang kelam. Dari kaca spion, aku bisa melihat bayangan Ibu Kurniasih yang memukul-mukul aspal dengan penuh penyesalan, Hilda yang menangis meraung-raung di samping koper-kopernya yang berantakan, serta Yudi yang perlahan berdiri dengan wajah kebingungan tidak tahu harus berbuat apa. Pemandangan itu perlahan mengecil dan akhirnya menghilang di balik belokan jalan. Sebuah senyum kelegaan mengembang di wajahku. Hari ini, aku tidak hanya berhasil merebut kembali kebebasanku, tetapi aku juga berhasil memenangkan hati dan keberanian suamiku sepenuhnya. Perjalanan kami selanjutnya akan dipenuhi oleh kedamaian yang tidak akan pernah bisa diusik oleh siapapun lagi. 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa pengusiran yang sangat menggemparkan di depan rumah lama kami. Waktu seolah berjalan dengan sangat cepat dan membawa perubahan yang luar biasa besar dalam kehidupan rumah tangga kami. Saat ini, aku dan Tommy hidup dengan sangat tenang dan damai di sebuah hunian tingkat atas yang sangat mewah dan aman dari segala gangguan luar. Tempat tinggal baru kami ini berada di sebuah bangunan tinggi yang menawarkan pemandangan kota yang sangat indah dari balik dinding kaca yang lebar. Tidak ada lagi suara bantingan pintu di pagi hari, tidak ada lagi keluhan palsu tentang penyakit jantung, dan tidak ada lagi tatapan merendahkan dari tamu tak diundang yang merampas kebahagiaan kami. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan sangat ringan, menghirup udara segar yang masuk melalui celah jendela tanpa perlu khawatir akan menghadapi wajah-wajah penuh kebencian di meja makan. Karir Tommy mengalami peningkatan yang sangat pesat semenjak kami pindah ke tempat ini. Tanpa adanya tekanan emosional dari ibunya dan tuntutan tidak masuk akal dari adiknya, suamiku bisa memberikan seluruh fokus dan tenaganya pada pekerjaan yang dia jalani. Pikirannya menjadi sangat jernih dan keputusannya dalam mengambil langkah bisnis selalu membuahkan hasil yang memuaskan. Atasannya sangat menghargai perubahan positif tersebut dan memberikan posisi tawar yang jauh lebih tinggi dalam perusahaan. Tommy kini memimpin sebuah tim besar dan sering dipercaya untuk menangani urusan penting yang bernilai tinggi. Setiap kali dia pulang ke rumah, wajahnya selalu memancarkan kebanggaan dan senyum kebahagiaan yang tidak pernah luntur. Kami berdua sering menghabiskan waktu malam bersama di balkon, membicarakan rencana masa depan sambil menikmati kehangatan udara malam yang menenangkan.
Di sisi lain, kehidupan mantan keluarga benalu itu berjalan ke arah yang berlawanan 180 derajat. Berita tentang nasib mereka seringkali sampai ke telingaku melalui pesan singkat dari beberapa rekan yang kebetulan mengetahui keberadaan mereka. Karma rupanya benar-benar bekerja dengan cara yang sangat sempurna dan adil. Hilda yang dulunya selalu bertingkah layaknya nyonya besar dan merendahkan orang lain kini terpaksa menelan ludahnya sendiri. Yudi, suaminya yang pemalas dan pengecut itu, akhirnya melarikan diri meninggalkannya tanpa pesan apapun saat menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki pelindung dan sumber uang gratis. Laki-laki itu tidak sanggup menghadapi kenyataan hidup susah dan memilih untuk mencari tempat bernaung lain, meninggalkan Hilda yang kebingungan dan hancur berantakan. Tanpa kehadiran suami yang menafkahinya dan tanpa bantuan dana dari kakaknya, Hilda terpaksa harus turun ke dunia nyata yang sangat keras. Adik iparku itu kini bekerja sebagai pelayan di sebuah toko perbelanjaan yang sangat padat pengunjung. Setiap hari, dia harus berdiri selama belasan jam melayani pembeli yang terkadang bersikap kasar kepadanya. Sebuah perlakuan yang persis sama dengan apa yang pernah dia lakukan kepada asisten rumah tanggaku di masa lalu. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini dipenuhi oleh kelelahan yang luar biasa. Gaji yang dia dapatkan hanya cukup untuk menyambung hidup sehari-hari. Tidak ada lagi sisa uang untuk membeli barang bermerek atau bersantai di tempat mewah. Hidupnya benar-benar habis terkuras oleh pekerjaan berat yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sementara itu, nasib Ibu Kurniasih jauh lebih memprihatinkan. Wanita tua yang selalu menggunakan tipu daya untuk mendapatkan keinginannya itu kini harus menghabiskan masa tuanya dalam kesepian yang mendalam. Di rumah sewaan 2 petak yang sangat sederhana itu, dia harus mengurus segala keperluannya seorang diri. Tidak ada lagi asisten rumah tangga yang bisa dia perintah, tidak ada lagi ranjang empuk untuk beristirahat, dan tidak ada lagi makanan lezat yang terhidang secara otomatis di atas meja. Setiap pagi, tubuh tuanya harus membungkuk mencuci pakaiannya sendiri dan memasak makanan dengan bahan seadanya demi menghemat pengeluaran. Orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa Ibu Kurniasih seringkali terlihat duduk melamun di depan pintu rumah sewaannya sambil menangis terseduh-seduh. Dia sangat menyesali keserakahannya di masa lalu yang telah menghancurkan hubungan baik dengan putra satu-satunya. Dia merindukan perhatian Tommy, merindukan kebaikan hatiku yang selalu membantunya sebelum kesombongan membutakan matanya. Namun semuanya sudah terlambat. Pintu maaf dari kami telah tertutup rapat demi menjaga kewarasan dan kedamaian keluarga kecil kami. Tommy tetap mengawasi mereka dari jauh untuk memastikan mereka tidak mati kelaparan. Namun suamiku tidak pernah berniat untuk mengembalikan mereka ke dalam kehidupan kami seperti sedia kala. Pelajaran keras itu harus mereka jalani sampai mereka benar-benar memahami arti dari rasa syukur dan kerja keras. Sore ini, langit memancarkan warna jingga yang sangat indah saat matahari perlahan mulai tenggelam di ufuk barat. Aku berdiri menyandarkan tubuhku di pagar balkon, membiarkan angin sejuk meniup lembut kain penutup kepalaku. Perasaanku sangat damai dan penuh rasa syukur. Tidak lama kemudian, aku merasakan sepasang lengan yang kuat melingkar dengan lembut di pinggangku dari arah belakang. Tommy mendaratkan dagunya di pundakku, ikut memandangi keindahan senja yang tersaji di hadapan kami. Kehadirannya memberikan rasa aman yang tidak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Terima kasih sudah menyadarkanku waktu itu, sayang. Bisik Tommy dengan suara yang sangat pelan dan penuh kelembutan. Napasnya terasa hangat menyapu sisi wajahku. Aku memutar tubuhku perlahan hingga kami saling berhadapan. Aku menatap mata pria yang sangat kucintai ini, melihat pantulan diriku di dalam bola matanya yang jernih. Aku mengangkat tanganku, menyentuh rahangnya yang kokoh, dan memberikan senyuman paling tulus dari lubuk hatiku yang terdalam. Kita berjuang bersama, Mas. Aku sangat bangga padamu. Balasku dengan suara yang menenangkan. Kami saling berpelukan erat di bawah temaram cahaya senja yang memudar. Semua rasa sakit, air mata, dan pengorbanan di masa lalu telah terbayar lunas dengan akhir yang begitu memuaskan ini. Orang-orang yang berencana merusak kebahagiaan kami akhirnya menuai apa yang mereka tanam dengan tangan mereka sendiri. Harta benda dan kemewahan memang bisa dicari dengan kerja keras. Namun kedamaian batin dan pelindung sejati yang kumiliki di pelukanku saat ini adalah kemenangan abadi yang paling sempurna. Akhir cerita ini membuktikan bahwa kesabaran dan kecerdasan akan selalu menemukan jalannya untuk membungkam keserakahan selamanya.